Shalom saudara, selamat siang, puji Tuhan. Berjumpa lagi di dalam Mezbah Keluarga siang hari ini. Kita mengucap syukur karena anugerah Tuhan dan kasih setia Tuhan yang selalu baru Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Setiap hari kita boleh merasakan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, mari kita mau beristirahat sejenak, kita mau berdoa, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan saat ini, sebab Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kita. Pujian yang kami angkat di dalam Filipi pasalnya yang keempat ayatnya yang keenam, janganlah hendaknya engkau khawatir tentang apapun juga. Janganlah engkau khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan itu di dalam doamu.
saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu pujian yang luar biasa. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah itu di dalam doamu. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan, anugerah-Mu besar di dalam kehidupan kami. Jika sebentar kami akan menerima firman-Mu Tuhan, mari Engkau mengajar kami, Engkau menuntun kami, Engkau mengingatkan kami Tuhan, bahkan Engkau menegur setiap kami. Engkaulah pengharapan kami Bapa lewat firman-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami siap sedia untuk belajar tentang firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan buka sama-sama ayat Alkitab kita pada siang hari ini, Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, masih tentang hal kekhawatiran. Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita banyak yang mengalami kekhawatiran. Apakah itu kekhawatiran? Kekhawatiran adalah rasa cemas, takut di dalam diri. Ada satu rasa kegelisahan di dalam diri ini. Banyak di hari-hari ini orang mengalami ketakutan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengingatkan kepada kita buat siang hari ini supaya jangan kita khawatir, tetapi kita serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6 bunyi firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mengapa Tuhan berkata demikian kepada anak-anaknya? Tuhan tidak mau di antara kita sebagai anaknya itu khawatir. Tuhan tidak menginginkan kehidupan kita mengalami kekhawatiran. Karena Tuhan sangat sayang di dalam hidup kita. Tuhan tidak mau hidup kita mengalami tekanan-tekanan yang begitu berat. Tuhan sudah berfirman, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, kata Tuhan. Tuhan Yesus mengajar kepada kita untuk kita tidak khawatir. Di sini dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal, yaitu di dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Mari saudaraku, kekhawatiran apa yang saat ini saudara alami pada siang hari ini? Hari-hari ini kita dilanda khawatir dengan banyaknya penyakit yang melanda, virus yang saat-saat ini sedang melanda dunia ini. Kekhawatiran-kekhawatiran yang mana ekonomi semakin merosot di tengah-tengah dunia, kemahalan-kemahalan terjadi saudara. Itu adalah penggenapan di dalam firman Tuhan. Di akhir-akhir zaman ini akan terjadi masa-masa yang sukar dan masa-masa yang sulit. Tetapi Tuhan berjanji kita sebagai anak-anaknya, Tuhan selalu pelihara di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Mari saudara, serahkanlah semuanya kekhawatiran kita kepada Tuhan. Janganlah engkau khawatir, kata Tuhan. Mungkin kita berpikir bagaimana saya tidak khawatir. Sering kali saya katakan, saya khawatir sebagai orang tua, khawatir di hari tua, sebagai remaja, khawatir di masa depan. Mungkin sebagai seorang ibu bagaimana nanti mendidik anaknya di masa yang akan datang. Kekhawatiran banyak hal tentang ekonomi keluarga, tentang pekerjaan, kekhawatiran melanda dunia ini. Tentang virus penyakit bagaimana, kalau sekarang saudara mungkin dengan kita merasakan influenza sedikit saudara, kita sudah panik, kita sudah merasa takut, wah jangan ya saudara. Bukan berarti kita harus lengah, tidak saudara. Tapi kita tetap waspada, tetap prokes, anjuran pemerintah yang dianjurkan buat kita untuk menjaga
kesehatan ya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan sampai kekhawatiran itu menghimpit iman kita. Jangan sampai kekhawatiran itu membunuh iman kita. Kalau kita khawatir bisa membunuh iman kita, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena dengan kekhawatiran itu bisa membungkukkan iman kita. Di dalam firman Tuhan, Amsal 12 ayatnya yang ke-25, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Amsal pasalnya yang ke-12 ayat 25, bahwa kekhawatiran itu membungkukkan orang. Ya, dengan kita khawatir maka iman kita akan bungkuk. Dalam arti kata, iman kita akan lemah, iman kita akan goyah. Saudaraku, Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir, tapi nyatakanlah itu di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan siang hari ini, berdoa, serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kalau saya khawatir, Tuhan saya khawatir, saya jujur sama Tuhan, saya terus terang sama Tuhan. Tuhan saya khawatir, Tuhan virus ini, Tuhan saya khawatir bagaimana masa depan anak saya, biaya sekolah anak saya. Tuhan saya khawatir, saya berbicara kepada Tuhan, saya terus terang kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan adalah Bapa kita, saudara. Kita begitu dekat dengan Tuhan. Seperti kita berbicara kepada ayah kita, begitu dekat dengan kita. Demikian juga Bapa kita di surga begitu dekat dengan kita, saudara. Saya katakan, Tuhan, saya khawatir akan hari esok. Saya khawatir, Tuhan, apa yang akan saya makan besok. Saya khawatir, Tuhan, bagaimana biaya anak sekolah nanti. Saya khawatir, saya terus terang, saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Ketika kekhawatiran melanda, saya mengambil suatu tekad seperti firman Tuhan, berdoa. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya khawatir. Mungkin saudara saat ini khawatir. Katakan kepada Tuhan di dalam doamu, saudara. Katakan kekhawatiranmu kepada Tuhan di dalam doamu. Tuhan, saya khawatir tentang ini, saya khawatir ini. Serahkan. Setelah saya berdoa demikian, hati saya merasa tenang. Hati saya merasakan damai yang dari Tuhan. Tadi firman Tuhan mengatakan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati kita, jiwa kita. Benar, saudara. Kalau kita sudah berdoa, kita sudah menyerahkan segala kekhawatiran kita merasakan tenang. Beban kita taruh kepada Tuhan, kita merasakan kelegaan. Jangan kita berdoa, Tuhan saya serahkan beban saya serahkan kekhawatiran saya. Terus kita masih berpikir, iya enggak ya? Tuhan bisa menolong atau tidak ya? Tuhan bisa bekerja tidak? Tuhan bisa menolong saya di masa depan atau tidak? Saya tidak bisa lihat masa depan nanti. Saya tidak bisa lihat bagaimana di hari Tuhan nanti. Tapi harus memiliki iman percaya. Kalau kita sudah berserah kepada Tuhan, ya sudah. Bagian kita percaya dan menyerahkan, bagian Tuhan yang akan bertindak atas kita. Saudaraku, mari kita mau belajar menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Seperti saudara misalnya, saudara memikul beras misalnya 10 kilo. Terus kemudian saudara naik angkot ya, naik mobil misalnya ya saudara. Apakah beras itu akan saudara pikul terus? Atau kita pangku terus? Atau kita gendong terus? Tentu tidak, saudara. Ketika kita naik kendaraan, tentu beban kita, beras kita taruh. Demikian juga kalau kita sudah datang kepada Tuhan, kita sudah taruh beban itu di kaki Tuhan, ya sudah saudara, taruh di kaki Tuhan. Jangan kita gendong lagi, jangan kita mengingat lagi, tetapi kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja. Dibutuhkan satu iman, saudara. Ketika saya khawatir, saya koreksi diri saya. Wah, berarti saya kurang firman. Karena Tuhan berkata, iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Firman yang keluar dari mulut Allah, dari firman Kristus. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Kalau saya khawatir, berarti saya kurang firman. Saya seringkali koreksi demikian, saudara. Kok saya khawatir ya, saya dilanda kekhawatiran yang begitu. Apalagi saya mau bersaksi sedikit tahun lalu ya, tahun kemarin. Ketika virus melanda begitu hebatnya ya saudara, kami suami istri boleh Tuhan izinkan mengalami itu saudara.
Saya serahkan semua kekhawatiran saya kepada Tuhan. Saya dan suami berdoa datang kepada Tuhan, dan Tuhan yang bertindak. Tuhan kirim malaikat-malaikatnya untuk memberikan bantuan. Tuhan kirim malaikatnya untuk menolong saudara. Saudaraku, serahkan semuanya kepada Tuhan. Taruh beban itu, saudara. Ketika saya khawatir, saya koreksi. Oh, berarti saya kurang firman. Saya baca firman, saya renungkan firman. Apa yang ada di dalam firman Tuhan, saya ingat lagi, saya renungkan lagi. Apa gunanya kita membaca firman, saudara? Di saat kita menghadapi situasi-situasi yang tertentu, saudara, firman ini yang mengingatkan kita. Ketika kita khawatir, Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir. Ketika kita khawatir, Tuhan berkata, serahkanlah khawatirmu. Ketika kita susah, ketika kita gelisah, Tuhan berkata, serahkan segala bebanmu kepada Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Saya kembali mengingat, iman saya kembali timbul. Ketika saya mengingat merenungkan firman Tuhan, iman saya kembali bangkit. Tetapi di saat kita lemah, kalau kita mendengar hal-hal yang negatif, kata orang, cerita orang, atau berita-berita yang menakutkan, ya saudara, saya tidak mau melihat berita-berita yang menakutkan, saya tidak mau mendengar berita-berita yang menakutkan. Saya mau mendengar berita firman Allah yang memberikan saya kekuatan, yang memberikan iman saya bangkit, saudara. Jadi kalau kita khawatir, mari koreksi, berarti saya kurang firman. Ayo baca firman Tuhan. Baca, renungkan firman itu siang dan malam. Firman Tuhan berkata, renungkanlah firman itu siang dan malam. Kalau kita merenungkan firman itu siang dan malam, iman kita akan selalu bertumbuh. Dari hari ke sehari akan selalu bertumbuh dalam hidup kita. Amin. Saudaraku, datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku khawatir tentang ini, tentang itu. Apalagi mungkin ada di antara saudara yang saat ini sedang sakit. Wah, jangan-jangan virus kena ini ya saudara. Tentu kita kekhawatiran, semua orang mengalami kekhawatiran, saudara, tentang ekonomi, keuangan, biaya sekolah dan lain sebagainya, tentang pekerjaan yang mana pandemi banyak sekali yang di PHK, saudara. Tetapi sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan berkata, jangan khawatir. Justru di dalam kelemahan kita, Tuhan berkata, kuasa Tuhan bekerja sempurna. Amin, saudara. Mungkin di tengah-tengah pandemi ini jualan saudara misalnya, atau saudara yang berjualan atau berdagang tidak seperti seramai sebelum pandemi, tetapi yakin dan percayalah, Tuhan punya cara tersendiri untuk memberkati kita, saudara. Amin, saudara. Saya mengalaminya setiap hari, saudara. Tuhan berkati setiap hari itu cukup, bahkan berkelimpahan. Ya, Tuhan berkata, aku datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Amin, saudara. Seperti doa Bapa kami yang di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan pelihara kita setiap hari, tidak pernah kita kekurangan sesuatu pun yang baik. Itu karena bukti bahwa Tuhan pelihara hidup kita. Sesuatu yang simpel aja, saudaraku, nafas ini. Selagi Tuhan masih beri kita kesempatan hidup, selagi Tuhan masih beri kita kesempatan untuk kita bernafas, mari kita berdoa, mengucap syukur dengan permohonan, ucapan syukur. Tadi dikatakan, serahkan kekhawatiranmu di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Ketika saya berdoa, hati saya tenang dengan satu permohonan, Tuhan, saya hidup oleh belas kasih-Mu, saya hidup oleh pengampunan-Mu saja. Setiap hari saya mengangkat tangan saya kepada Tuhan. Tuhan, saya hidup hanya oleh pengampunan-Mu. Tuhan, saya hidup hanya oleh belas kasih-Mu saja. Betul, saudara, kita ini hidup hanya oleh kasih sayang Tuhan saja. Dunia sedang dilanda kegoncangan, tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita bersyukur, kita punya Bapa yang baik. Dia selalu memeluk hidup kita, dia selalu menaungi hidup saya dan saudara. Setiap saat Tuhan tidak pernah meninggalkan. Firman Tuhan berkata, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau, dan sekali-kali aku tidak pernah membiarkan engkau. Amin, saudara. Mari saudaraku, serahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-5,
Mari kita buka sama-sama ayat firman Tuhan 1 Petrus pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-7 katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Begitu banyak janji firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan yang mengatakan jangan khawatir, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Banyak saudara. Tuhan mengatakan demikian supaya apa? Hidup kita tidak khawatir lagi. Mungkin kita berkata, enggak mungkin ya hidup ini tidak khawatir, apalagi hari-hari ini semakin sukar dan sulit. Tapi itulah yang firman Tuhan katakan dalam hidup kita saudara. Serahkan kekhawatiranmu, karena Dia yang memelihara kita. Amin saudara. Serahkan semua bebanmu. Serahkan bebanmu pada Yesus. Serahkan bebanmu pada Yesus. Dia yang menopang. Tangan yang berlubang paku itu yang akan menuntun kita. Amin. Ketika Tuhan Yesus di kayu salib, Tuhan berkata, sudah selesai. Itu berarti Tuhan yang menyelesaikan semuanya bagi kita. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang dikasih Tuhan dimanapun saudara berada. Serahkan kekhawatiran saudara, beban-beban saudara. Tuhan berkata, jangan hendaknya kamu khawatir. Tapi serahkanlah dalam segala hal, dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Sebab apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan jiwa kita. Amin saudara, mari kita berdoa. Mungkin ada di antara saudara yang saat ini sedang mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan di dalam hidup ini. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kanan kita ke surga. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Bahwa Engkau mengajar kepada kami untuk kami tidak khawatir Tuhan. Engkau tidak menginginkan kami khawatir. Engkau tidak menginginkan kami untuk takut Tuhan. Terima kasih, betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Engkau sedemikian rupa memelihara kehidupan kami. Engkau sedemikian rupa Engkau menjaga kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami serahkan setiap kekhawatiran-kekhawatiran kami ke dalam tangan Tuhan. Apa yang saudaraku hadapi saat ini, kekhawatiran apa yang mereka hadapi saat ini. Mungkin mereka khawatir tentang ekonomi mereka, mungkin mereka khawatir tentang pekerjaan mereka, mungkin mereka khawatir tentang hari depan, hari tua, dan bahkan mungkin ada di antara mereka yang saat ini sedang sakit, dan mereka saat ini sedang dilanda kekhawatiran yang mencekam hidup mereka. Saat ini kami berseru kepadamu Tuhan Yesus, kami panggil namamu Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami panggil namamu Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu, jamah setiap anak-anak-Mu, jamah siang hari ini Bapa. Kau beri kelegaan Tuhan, Engkau beri sukacita, Kau beri damai sejahtera, Engkau jamah mereka saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya siang hari ini damai sejahtera-Mu mengalir dalam setiap hati-hati kami, sehingga setelah kami berdoa, kami mengucap syukur, kami tidak khawatir lagi, sebab Tuhan yang menyelesaikannya atas kami. Terima kasih Bapa, mampukan kami ya Roh Kudus, biar setiap hari kami mau bergaul karib dengan Engkau, setiap hari kami mau lebih dekat dengan Engkau, setiap hari kami mau bersekutu dengan Engkau, dan hidup benar di hadapan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, dan ampuni kami jika selama ini kami khawatir terus, kami takut terus. Ampuni Bapa, kalau kami meragukan kasih-Mu, ampuni kami. Kami bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kami untuk menyerahkan semua kekhawatiran kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, memberkati semua saudaraku kekasih dimanapun mereka ada. Kami percaya berkat Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Sampai di sini Mesbah Keluarga siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.